Kita bisa sampaikan bahwa, konsultasi bersama yang dilakukan oleh PLN dengan berbagai IPP, berjalan dengan sangat baik. Jadi, ini terjadi, pasca Covid kemarin. Kita tahu bahwa kondisi demand PLN pada waktu, Covid kemarin itu, relatif tertekan. Kemudian juga dari sisi, IPP-nya sendiri juga mereka memiliki tantangan untuk dapat menyelesaikan, konstruksi pembangkit yang sedang berjalan karena adanya keterbatasan dari supply chain atau logistik dari peredaran capital goods dari mereka dan juga pembatasan dari pekerja. Sehingga tadi secara kepentingan kedua belah pihak ini dapat dijembatani dengan proses konsultasi bersama kita dan kita dapat mencapai suatu hasil yang cukup baik dengan para pengembang ini. Ada beberapa hal yang dapat kita sepakati selain tadi pemunduran dari commercial operation date, jadi tanggal operasi komersial dapat dimundurkan, jadi diselaraskan dengan kebutuhan sistem. Dan yang kedua juga kita dapat menyepakati beberapa terms and condition, commercial terms dari kontrak-kontrak yang sudah kita sepakati secara voluntary, secara kesepakatan bersama, dan ini sangat baik bagi kami tentunya karena ini dapat selaras dengan kebutuhan kita dan juga dengan di dalam koridor dari kontrak-kontrak yang sudah kita sepakati. Nah, hasilnya cukup baik, jadi ini sudah bisa menghasilkan lebih dari 40 triliun savings dari konsultasi bersama ini. Baik, berapa besar, pembangkitnya dan juga pembangkit apa saja yang akhirnya disetujui? Ada beberapa pembangkit, terutama pembangkit yang PLTU ya, yang berbahan bakar batu bara. Angkanya ada persis ya, nama-namanya barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan juga ada pembangkit yang selain kita lakukan renegosiasi, konsultasi bersama untuk memundurkan jadwal operasi komersialnya dan juga beberapa term seperti terms dari pembayaran dan juga bagaimana mereka bisa dioperasikan. Kemudian juga kita ada pembangkit yang kita batalkan begitu ya, jadi di-cancel. Jadi PPA-nya juga bahkan kita cancel. Jadi ini selain tadi kita mengoptimasikan kondisi kontrak ini sesuai dengan kebutuhan, juga kita berupaya untuk bagaimana mengoptimalkan kondisi atau rencana kita untuk mengarah kepada pengurangan emisi karbon dengan mengoptimalkan keberadaan dari pembangkit PLTU. Baik, tapi sejauh ini memang yang paling besar ini masih dari PLTU? Ya, karena PLN saat ini kita memproduksi listrik dari PLTU ini sekitar 60% dan ini memang memerlukan upaya yang cukup masif bagi kita untuk menyikapinya. Namun kita tahu bahwa kontrak-kontrak ini sudah ditandatangani jauh hari sebelumnya dan saat ini sudah sedang berjalan, baik ini dalam konstruksi bahkan yang sudah ada operasi, sehingga tentu saja kita harus menghormati kontrak karena kontrak adalah undang-undang bagi kita berdua dari pihak pengembang dan dari sisi PLN sebagai off taker, sehingga kita harus menyikapi dan menghormati kontrak yang ada. Namun dalam situasi kebersamaan tentu saja bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk mencapai tujuan bersama, bahwa tentu saja bagaimana investasi mereka dapat dikembalikan sesuai dengan return yang wajar dan bagaimana keberadaan listrik ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan PLN atau secara umum masyarakat Indonesia. Baik, Bu Sintia, PLN juga membagikan dividen 2,19 triliun rupiah dan setoran pajak 35,33 triliun rupiah begitu atas kinerja di 2022. Apakah ada target dividen yang lebih tinggi lagi di tahun ini? Ya, kita terus berupaya yang terbaik bagi pemerintah dan juga tentu saja bagi keberlangsungan korporasi karena kita tahu PLN ini kan adalah perusahaan yang terus bertumbuh. Tadi kalau saya sampaikan kita harus terus melistriki pelanggan PLN tambahan masyarakat Indonesia ini sekitar 3 juta pelanggan setiap tahun. Tentu kita terus dari waktu ke waktu terus-menerus menumbuh kembangkan dari infrastruktur ketenaga listrikan ini, baik dari sisi pembangkitan maupun dari sisi jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Sehingga ini tidak sedikit kebutuhan investasinya. Nah, tentu saja ini harus di-generate dari laba dari laba korporasi yang memampukan PLN untuk terus bertumbuh infrastrukturnya.
Nah, untuk itu tentu saja kami senantiasa berdiskusi dan bersepakat dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian BUMN bagaimana titik optimal dari dividen ini untuk PLN bisa terus melayani masyarakat, namun juga tetap bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah. Selain dividen, memang yang kita juga kontribusikan itu adalah penerimaan negara berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak yang tadi nilainya sekitar 35 triliun. Nah, ini angkanya akan terus tumbuh. Jadi semakin besar transaksi yang dilakukan oleh PLN, baik dari transaksi dengan pelanggan ataupun transaksi dari sisi supply chain-nya PLN dalam memproduksi tenaga listrik, semakin besar volumenya tentu saja kontribusi kepada pemerintah dalam penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak akan semakin tinggi. Sehingga kita melihat PLN ini sebagai instrumen, bukan saja sebagai instrumen korporasi semata, tapi instrumen agent of development yang tadi melistriki masyarakat dan terus harus bisa tumbuh menopang perekonomian, namun juga di sisi lain tetap harus bisa memberikan kontribusi sebagai BUMN kepada pemerintah, baik berupa pajak dari transaksi dan dari operasionalnya maupun dari sisi dividen. Jadi kami dari waktu ke waktu tentu saja akan terus berkoordinasi dengan pemegang saham kami, Kementerian BUMN dan juga dengan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Dan ini yang memang harus terus dari waktu ke waktu kita optimasikan.